Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di materi mengenai Strategic HR Management and Planning atau perencanaan strategik dari manajemen sumber daya manusia. Bagi yang belum melihat materi sebelumnya, silakan dicek di playlist. Jadi di materi sebelumnya kita membahas mengenai pengenalan dari mengapa kita harus belajar manajemen sumber daya manusia, dan khususnya untuk Anda yang berasal dari program studi sistem informasi. Di dalam materi ini kita lebih banyak berbicara tentang perencanaan dari sumber daya manusia, khususnya dari siklusnya dan juga konektivitasnya dengan strategi dari perusahaan. Bagi Anda yang berasal dari program studi manajemen dan masih berada di tahapan awal, maka nanti Anda akan memiliki konektivitas dengan mata kuliah manajemen strategik. Jadi di ruang lingkup ini, strategi itu bisa kita artikan bahwa apa yang nanti akan diikuti oleh perusahaan dan bisa berkompetisi secara sukses untuk minimal survive, dan berikutnya bisa bertumbuh, ya. Tetapi nanti Anda kalau di materi yang lain gitu ya, misalnya di materi sistem informasi manajemen, manajemen strategik, maka Anda akan memiliki banyak variasi mengenai definisi dari strategi. Khususnya untuk di MSDM ya, HR Management, maka strategi di dalam ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan, mengoptimalkan karyawan, pegawai untuk mencapai competitive advantage. Jadi mungkin kalau di sini menggunakan kata-kata use, ya, saya lebih setuju menggunakan kata-kata optimizing, ya. Karena dengan use itu seakan-akan apa ya, orang itu tadi sebagai barang, ya memang betul karyawan itu aset tapi bukan ya barang mati, bukan itu benda hidup ya. Kemudian mencapai efektivitas, jadi belum sampai ke efisiensi. Efektivitas saja itu sudah lebih dari cukup, ya. Itu yang pertama. Sehingga dari hal tersebut kita bisa menarik definisi bahwa perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning itu adalah proses, ya, yang memastikan organisasi untuk memiliki jumlah personil yang tepat jumlahnya. Itu yang pertama. Jangan terlalu banyak dan jangan kurang. Ini yang sulit memang. Karena seringkali kalau kita di Indonesia, kita punya aturan padat karya. Jadi kalau terutama untuk manufaktur ya, biasanya kalau kita memiliki jumlah blue collar atau secara kasar buruh ya, biasanya orang menyebut terlalu sedikit karena pabriknya terlalu canggih gitu misalnya, karena terlalu banyak bergantung ke mesin, maka biasanya juga akan dituntut untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari sekitar, sehingga kadang memang lebih.
Tetapi kalau yang non manufaktur begitu, biasanya untuk startup atau ya distributor atau yang lain, maka ini penting. Jangan sampai terlalu banyak orang, sehingga nanti akhirnya jobless biasanya begitu. Dan tepat, itu yang penting. Jadi kita tidak membutuhkan banyak orang yang dalam tanda kutip terlalu pintar, ya, tapi yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, at the right place. Penempatannya pas. Sebagai contoh misalnya, orang ini lulusan apa sih begitu? Itu yang pertama biasanya dilihat ya, dari ijazah, pendidikan formal. Tapi bisa juga dari pendidikan informal atau pengalaman, experience. Misalnya, orang ini sebenarnya lulusan teknik mesin. Tetapi karena beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidang marketing misalnya begitu, selama berpuluh-puluh tahun dengan prestasi yang memang sangat baik, ya mungkin memang beliau ini cocoknya di marketing, jangan dipaksakan di teknik mesin. Sehingga meskipun pendidikan formalnya teknik mesin misalnya, tapi karena memang saat dia melamar pekerjaan membawa kurikulum vitae yang berpuluh-puluh tahun ada di marketing dan sukses, ya tempatkan di sana, at the right place, ya itu yang penting juga. Kemudian at the right time, ya jadi memang pada saat dibutuhkan, jangan pada saat misalnya ya pada saat pandemi seperti saat video ini dibuat. Kemudian sebenarnya sekarang ini kita lebih banyak membutuhkan digital marketing begitu misalnya, bukan marketing offline yang istilahnya misalnya datang ke kantor, ke toko begitu kan, pasar, tidak. Ya, kita searching, ya. Kita searching, kita mencari personil yang digital marketing, right time. Memang waktunya, saatnya kita membutuhkan orang-orang yang seperti tadi. Capable, nah ini yang sulit yang terakhir. Capable of effectively and efficiently completing the tasks that will help the organization achieve its overall strategic objective. Jadi secara efektif, secara efisien mampu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategiknya, atau biasanya kalau di manajemen strategik orang lebih mudah menyebut itu sebagai visi dan misi. Saya sendiri secara realistis yang paling penting adalah right number. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti akan menimbulkan jobless person, terlalu sedikit akan menimbulkan banyak overtime. Dan jenis orang yang tepat, ya, tepat secara keilmuan, tepat secara pengalaman, ditempatkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, atau biasanya orang menyebut the right man in the right place in the right time. Begitu, itu yang penting dari human resource planning. Jadi direncanakan, jangan asal buka lowongan, jangan asal interview, jangan asal merekrut karena kasihan, jangan asal merekrut karena kebutuhan sesaat. Kalau memang kita hanya butuhnya sesaat, ya outsource dulu atau kontrak dulu sementara. Kalau memang kita butuhnya dalam jangka waktu yang panjang, baru kita mencari pegawai tetap. Itu yang penting.
Jadi sekali lagi, planning yang baik sangat sulit. Berikutnya adalah organizational framework atau kerangka dari organisasi. Jadi sebelum kita merencanakan untuk merekrut karyawan, khususnya kalau yang baru ya, maka kita harus tahu dulu visi misi perusahaan. Kenapa perusahaan ini ada ya? Biasanya ya pasti karena profit oriented ya. Pasti itu. Kalau bukan profit oriented berarti ya yayasan. Kalau yayasan mungkin pemikirannya sedikit berbeda. Tetapi kalau itu profit center, profit oriented, ya secara umum sama. Kemudian yang penting lagi adalah customernya ini siapa sih? Bukan berarti kita tidak tahu customer ya, tidak, tapi segmen kita ada di mana? Secara demografis siapa tujuannya? Secara geografik ada di mana? Apakah hanya ada di satu tempat? Di banyak tempat? Secara demografi ini siapa? Laki dominasinya? Perempuan? Dari kalangan menengah atas, menengah bawah yang menjadi fokus ya. Kemudian secara psikografis, dan itu banyak hal yang nanti akan menentukan personel yang ada di situ. Strategic goal set by senior management to establish target for the organization. Untuk ini nanti akan dibahas lebih lanjut di manajemen strategik ya. Sehingga dari hal tersebut maka kita membutuhkan praktek perencanaan sumber daya manusia yang baik. Mulai dari rekrutmen, nanti akan kita bahas secara terpisah. Kemudian gajinya seberapa? Kenapa? Kan tergantung customernya siapa, tujuannya untuk apa. Manufaktur misalnya akan beda dengan perusahaan yang ada di garis depan, distributor misalnya begitu. Toko retail ya beda dari sisi tampilan, dari sisi pekerjaan ya, dari sisi personel yang dipilih. Information sharing atau participation bagi orang-orang yang ada di garda depan, misalnya perbankan ya, retail tadi, itu information sharing ini penting. Tapi kalau di manufaktur, pergudangan lain, nggak bisa semua informasi bisa di-sharing secara umum. Termasuk di dalamnya training, kemudian nanti jenjang karir, promosi, dan pengukuran. Ini nanti akan kita bahas secara terpisah di bab mengenai performance appraisal atau pengukuran kinerja. Itu untuk sementara di bagian pertama dari strategic HR. Jadi secara umum bahwa merencanakan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen hingga penempatan itu harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Harus tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalaupun melenceng, ya jangan banyak-banyak begitu. Dan yang dituntut pertama kali adalah efektivitas. Itu yang paling penting. Belum sampai ke level efisiensi. Efektif saja. Karena untuk mencapai efektivitas saja itu sulit. Ya. Mencapai efektivitas itu sangat sulit. Belum sampai ke efisiensi. Tapi untuk membutuhkan hal tersebut maka harus hati-hati. Jadi jika pihak perusahaan tadi belum mempunyai departemen sumber daya manusia, ya manfaatkan outsource. Ada banyak konsultan sumber daya manusia yang sangat capable, sangat berpengalaman untuk hal-hal tersebut. Jika memang sudah memiliki dan merasa
berlebih, terlalu banyak, maka kita harus mengevaluasi, menselaraskan dengan strategi perusahaan, atau kalau di bahasa Inggrisnya aligning ya, align. Kita mensejajarkan, menselaraskan, menyesuaikan, dan melakukan adaptasi. Mana yang kurang, mana yang berlebihan. Sekali lagi itu untuk yang pertama di bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian berikutnya di materi strategic HR management. Masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.